Makanan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan biologis manusia untuk tetap bertahan hidup, namun makanan juga merupakan kebutuhan sosial dan budaya manusia dalam komunitas ataupun masyarakat. Kecintaan masyarakat akan makanan membuat istilah wisata kuliner menjadi salah satu kegiatan hiburan yang sangat disukai oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat makanan bukan hanya dikenal sebagai sebuah cara untuk bertahan hidup, melainkan juga menjadi sebuah gaya hidup. Perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat mengakibatkan sekat-sekat pemisah antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya. Begitu pula antar negara yang satu dengan negara lainnya terbongkar sehingga terbentuk suatu masyarakat yang tidak mengenal batas kewilayahan. Perkembangan teknologi juga mempermudah masuknya budaya-budaya lain, termasuk makanan untuk masuk ke Indonesia. Saat ini, kepopuleran budaya Korea Selatan, atau dikenal dengan nama Korean Wave atau Hallyu, di Indonesia maupun di dunia sangat meningkat. Korean Wave sangat identik dengan dunia hiburan seperti drama, musik, variety show, yang disajikan dengan budaya-budaya Korea di dalamnya. Tayangan tersebut sering memperlihatkan bagaimana budaya makanan di Korea Selatan yang membuat para pecinta Korea juga ingin merasakan makanan yang dimakan oleh para artis Korea tersebut. Meningkatnya popularitas Hallyu Korea membuat banyak bermunculannya rumah makan makanan Korea di Indonesia. Bisnis restoran di Indonesia merupakan bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha bisnis restoran. Tidak hanya itu, produk-produk makanan instan Korea juga banyak bermunculan di Indonesia. Makanan-makanan instan Korea ini bermacam-macam jenisnya. Mulai dari diimpor langsung dari Korea, hingga produsen Indonesia yang memproduksi makanan instan juga meluncurkan produk makanan instan Korea. Salah satu makanan Korea yang sedang populer dan banyak diminati adalah odeng, di mana odeng merupakan salah satu produk yang berbahan dasar utamanya adalah ikan dengan bahan tambahan seperti tepung. Odeng biasanya dapat dinikmati dengan menggunakan campuran kuah atau kaldu yang segar ataupun dengan campuran saus Korea. Selanjutnya, ada visi dan misi usaha odeng, di mana visinya itu mewujudkan usaha odeng menjadi usaha yang unggul, kreatif, dan kompetitif. Sedangkan misinya, yang pertama, pengembangan kreativitas sejak dini, yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha sejak dini, dan yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang deskripsi produk dari kegiatan usaha kami ini. Nah, nama produknya ini adalah odengdong, yaitu jenis produknya ini adalah jajanan hits dari Korea. Nah, dalam bentuk usahanya itu bergerak dalam bidang kewirausahaan yang bentuk kegiatan usahanya dilakukan secara berkelompok. Nah, tempat usahanya ini di area kampus Unimal di Relet, Aceh Utara, tepatnya itu di Gedung A di Relet. Nah, karakteristik dari produk ini adalah odeng ini memiliki struktur yang empuk, sedikit kenyal, dan memiliki rasa yang gurih. Bentuk odeng sendiri itu tipis dia dan pipih. Nah, lalu ditusuk dengan tusuk sate, kemudian adonan tersebut dibentuk seperti bergelombang atau waktu ditusuk seperti bergelombang, dan disajikan dengan kuah bening yang segar dan gurih. Nah, untuk membuat produk odeng ini digunakan bahan-bahan yang kaya akan gizinya, berkualitas dan healthy pastinya, serta tidak mengandung bahan-bahan kimia seperti zat-zat pewarna ataupun pengawet lainnya. Atau belanja bahan-bahannya ini di toko yang ter-SOP. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang analisis usaha, yaitu menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dimulai dari yang pertama itu ada kekuatan. Nah, kekuatan dari usaha odeng ini adalah yang pertama, memiliki tampilan yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Nah, yang kedua itu banyaknya penggemar, terus terutama penggemarnya drama Korea atau K-pop dan juga konten-konten mukbang lainnya. Nah, yang ketiga itu adalah peluang. Nah, dari peluang sendiri ini ada 3. Yang pertama itu adalah pesaing yang semakin sedikit. Yang kedua itu pemasaran sekarang sangat mudah karena
banyak yang menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk jualan mereka. Nah, yang ketiga itu ada budaya-budaya Korea ini semakin berkembang di Indonesia setelahnya adanya pandemi kemarin. Nah, membuat banyak orang ingin mencoba makanan atau jajan-jajanan itu asal dari Korea. Nah, yang berikutnya itu ada ancaman. Nah, ancaman dari peluang usaha odeng kami itu ada beberapa selera orang Indonesia tidak cocok dengan selera makanan orang Korea. Nah, yang berikutnya itu ada kekuatan dikurang dengan peluang, yaitu peminat jajanan Korea atau odeng ini yang cukup banyak akan tetapi yang memproduksinya masih sedikit. Lalu berikutnya itu ada kelemahan dikurang dengan peluang. Masih banyak kalangan yang tidak mengetahui odeng, oleh karena itu dibutuhkannya promosi yang lebih baik atau lebih ekstra lagi untuk memperkenalkan produk odeng ini. Lalu selanjutnya itu ada kekuatan dikurangi dengan ancaman, yang hasilnya dengan penggemar yang cukup banyak, tidak bisa dipungkiri bahwa para peminatnya untuk tidak mencoba membuat odeng itu sendiri. Lalu berikutnya itu ada kelemahan dikurang dengan ancaman, yang hasilnya banyak kalangan masyarakat yang masih tidak tahu apa itu odeng, lalu sehingga membuat mereka jadi malas untuk membelinya. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang aspek produksinya. Nah, aspek produksi ini terdiri yang pertama itu ada bahan dan alat. Nah, dimulai dari bahannya, kami menggunakan yang pertama itu ada ayam, tepung terigu, tepung tapioka, telur, daun bawang, kaldu bubuk, lada bubuk, bawang putih, saus tiram, saus tomat, saus cabai, tusuk sate, cup jus dan juga tutupnya, lalu ada juga minyak goreng. Lalu selanjutnya itu ada alat-alatnya. Kami menggunakan blender, pisau, mangkok kecil, mangkok besar, lalu ada teflon, sutil, garpu, sendok, cangkir, dan juga kompor. Setelah itu masuk ke dalam prosedur pengolahan odeng ini, yaitu cara pembuatannya. Mula-mula haluskan ayam dan bawang putih, lalu masukkan ayam dan bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam wadah, lalu campurkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, lada, kaldu bubuk, irisan daun bawang ke dalam wadah, lalu beri sedikit air secukupnya, lalu aduk hingga merata. Kemudian masukkan beberapa butir telur dan sedikit minyak ke dalam adonan odeng, lalu aduk kembali hingga rata. Setelah itu, adonan yang sudah merata didadar menggunakan teflon dengan ketebalan yang diinginkan. Selanjutnya, setelah adonan habis didadar, bentuk odeng dengan tusuk sate, yaitu dilipat sesuai melengkung-melengkung sesuai yang diinginkan. Lalu selanjutnya, odeng ini dibalurkan dengan telur sampai lalu digoreng hingga kuning kecoklatan. Lalu setelah itu angkat dan tiriskan. Begitu sampai tusukan odeng habis hingga terakhir. Lalu berikutnya ini cara pembuatan saus odeng atau kuah odengnya sendiri. Yang pertama itu rebus air hingga mendidih, lalu campurkan saus tomat, saus cabai, saus tiram, dan bubuk cabai ke dalam air yang mendidih. Lalu masukkan lada bubuk, garam, kaldu bubuk ke dalam campuran saus ini. Lalu setelahnya aduk hingga merata hingga saus tercampur. Lalu matikan kompor, lalu masukkan irisan daun bawang terakhirnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rincian biaya pada usaha odeng. Adapun rincian biayanya yaitu yang pertama ada ayam sebanyak setengah ekor dengan harga Rp25.000. Kemudian yang kedua ada tepung terigu sebanyak 500 gram dengan harga Rp7.500. Lalu yang ketiga ada tepung tapioka sebanyak 500 gram dengan harga Rp7.500. Lalu yang keempat ada telur sebanyak 5 butir dengan harga Rp10.000. Lalu yang kelima ada daun bawang dengan harga Rp2.000. Yang keenam ada kaldu bubuk sebanyak 4 bungkus dengan harga Rp2.000.
Kemudian yang ketujuh adalah lada bubuk sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp2.000. Kemudian yang kedelapan ada bawang putih dengan harga Rp1.000. Kemudian yang kesembilan ada saus tiram sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp6.000. Kemudian yang ke-10 ada saus tomat sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp8.000. Lalu yang ke-11 ada saus cabai sebanyak 1 bungkus dengan harga Rp12.000. Kemudian yang ke-12 ada tusuk sate sebanyak setengah ons dengan harga Rp2.000. Lalu yang ke-13 ada cup jus sebanyak 1 bungkus atau 1 pack dengan harga Rp15.000. Lalu yang ke-14 ada minyak sebanyak 1 kg dengan harga Rp16.000. Lalu total dari rincian biaya pada usaha odeng adalah Rp116.000. Dengan modal sebanyak Rp161.000, odeng yang dapat diperoleh atau dipasarkan sebanyak kurang lebih dari 90 tusuk atau setara dengan 30 cup, yaitu 1 cup berisi 3 tusuk, dengan harga per cupnya adalah Rp5.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alur dari odeng, di mana di sini terdiri dari ayam segar yang kemudian dilakukan proses pemisahan tulang, lalu dicuci bersih dan dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan bahan yang terdiri dari tepung terigu, tepung tapioka, garam, lada bubuk, serta kaldu bubuk. Kemudian setelah bahan tercampur semua, lalu odeng didadar menggunakan teflon dan dibentuk menggunakan tusuk sate, kemudian digoreng. Selanjutnya untuk proses pembuatan kuah odeng adalah yang pertama, panaskan air hingga mendidih, kemudian campurkan semua bahan yang terdiri dari saus tomat, saus cabai, saus tiram, bubuk cabai, lada bubuk, garam, serta kaldu bubuk, hingga tercampur merata. Kemudian matikan kompor saat semua tercampur secara merata. Lalu setelah selesai, odeng bisa disajikan di dalam cup. Selanjutnya adalah analisis pasar pada usaha odeng. Keberhasilan usaha pemasaran tergantung pada kemampuan manajemennya dalam merencanakan secara strategis program pemasaran dalam kerangka lingkungan perusahaan dan kemudian menjalankan rencana perusahaan tersebut. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi bisnis. Dengan adanya strategi pemasaran, maka implementasi program dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar, dan rasional. Strategi pemasaran yang digunakan pada usaha odeng ini yaitu strategi pemasaran 4P yang terdiri dari place, product, price, dan promotion. Yang pertama itu ada place atau tempat. Lokasi produksi dan penjualan odeng ini cukup strategis. Lokasinya berada di Lab Pertanian Universitas Maliku Saleh, Gedung A Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh, dan juga terdapat di Paloh Lada. Lokasi tersebut telah disurvei bahwa belum ada yang membuka usaha odeng di sekitaran lokasi, sehingga memiliki peluang yang cukup besar untuk usaha kami ini. Kemudian ada produk. Kami memproduksi odeng dengan menggunakan bahan baku berkualitas. Daging ayam yang digunakan 100% daging ayam segar. Bahan baku yang digunakan tanpa pengawet dan pewarna makanan, jadi aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada price atau harga. Harga yang kami berikan untuk satu kemasan odeng ini sangat ramah di kantong. Hanya dengan uang Rp5.000 sudah bisa merasakan kenikmatan odeng kami. Dalam satu cup, konsumen mendapatkan 3 tusuk odeng. Bagi konsumen yang menyukai rasa yang sangat pedas, kami juga memiliki variasi rasa saus. Kami mencantumkan harga produk di spanduk dan flyer yang kami posting di media sosial agar memudahkan konsumen untuk mencari tahu informasi harga produk kami sebelum mereka membeli odeng ini. Dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Dalam memasarkan produk usaha odeng menggunakan media promosi seperti flyer atau poster yang dapat menginformasikan variasi odeng yang ditawarkan dan dicantumkan pula harga serta keunggulan dari odeng tersebut dengan tujuan menarik minat konsumen agar konsumen mau membeli dan menjadi pelanggan setia. Pemesan odeng bisa dilakukan secara sistem PO atau pre-order. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi laporan
dari kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis sumber daya. Yang pertama itu ada penanggung jawab tim. Penanggung jawab merupakan individu atau entitas yang bertanggung jawab atas suatu tugas, proyek, kegiatan, ataupun kelompok. Penanggung jawab memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua itu ada penyediaan bahan baku. Penyedia bahan baku merupakan pihak yang menyediakan materi atau komponen dasar yang digunakan dalam proses produksi suatu produk atau jasa. Mereka berperan penting dalam rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang diperlukan produsen. Selanjutnya yang ketiga itu ada penanggung jawab produksi. Penanggung jawab produksi merupakan individu yang bertanggung jawab atas semua aspek produksi dalam suatu perusahaan. Yang keempat, ada penanggung jawab penjualan. Merupakan individu yang bertanggung jawab atas kegiatan penjualan suatu produk. Penanggung jawab penjualan juga bisanya berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang kelima itu ada penanggung jawab pemasaran. Penanggung jawab pemasaran merupakan individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi pemasaran suatu produk. Nah, dalam bisnis plan ini kami ada struktur organisasi tim yang dimana yang sebagai PJ timnya itu ada penanggung jawab dari tim yaitu Pian, dan penanggung jawab penyedia bahan baku ada Amel dan Nabila, dan penanggung jawab produksi ada Amel, Nabila, dan Dara. Penanggung jawab penjualan itu ada Amel dan Nabila, dan penanggung jawab pemasaran Dara dan Rian. Jadi kesimpulannya, kesuksesan penjualan tergantung pada kemampuan manajemen dalam merencanakan program pemasaran secara strategis sesuai dengan lingkungan perusahaan dan kemudian menjalankan rencana tersebut. Tempat produksi dan penjualan odeng ini terletak di lokasi yang strategis. Lokasi telah dijelajahi dan belum ditemukan adanya usaha odeng di sekitarnya, sehingga peluang untuk usaha kami ini cukup besar. Daging ayam yang digunakan adalah 100% daging ayam besar atau segar. Bahan baku yang digunakan tidak mengandung pengawet dan pewarna makanan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Harga yang kami tawarkan untuk satu bungkus ini sangat terjangkau. Dalam memproduksikan produk odeng bisnis, odeng menggunakan media seperti flyer atau poster untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis odeng yang tersedia, beserta harga dan keunggulannya. Hal ini bertujuan untuk menarik minat konsumen agar mereka tertarik untuk membeli dan menjadi pelanggan. Setiap penanggung jawab adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas tugas, proyek, kegiatan, atau kelompok. Pihak yang menyediakan bahan baku adalah orang atau perusahaan yang memasok materi atau komponen dasar yang digunakan dalam pembuatan produk atau jasa. Mereka memegang peran penting dalam rantai pasokan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diperlukan produsen tersedia atau terpenuhi. Nah, di sini ada saran. Ada beberapa saran untuk proposal perusahaan pada bisnis odeng ini. Yang pertama itu, pertimbangkan aspek keberlanjutan dalam operasional bisnis odeng, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan atau pengemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua itu, jelajahi peluang untuk menciptakan odeng dengan nilai tambah seperti varian vegetarian atau pilihan kesehatan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu tetapkan tujuan pertumbuhan jangka panjang dan strategi untuk pencapaiannya. Jadi diusahakan itu bahwa bisnis ini tuh akan jangka panjang. Jadi setelah kita membuka dalam bentuk bazar, itu bisa berguna juga untuk jangka panjangnya. Mungkin itu saja. A few moments later.
Udah keren. Jangan lupa mampir dong di Odeng. Jangan lupa mampir ya ke Gedung A untuk membeli odeng. Ini satu topnya 5.000, isinya 3. Enak loh untuk hari Rabu dan Kamis. Odeng ya guys, dibuka dari hari Rabu, Kamis, Rabu Kamis aja, tinggal 2 hari lagi besok, jangan sampai kehabisan.